Yang pegang lah. Iya. Gas dulu lah, tegang-tegang gua. Dua tiga. Halo teman-teman, ketemu lagi di video bergosip kita atau gosip kita yang sebenarnya. Yang ya paling tidak sedikit punya manfaat lah bagi kita sendiri toh, bukan bagi kalian. Tidak, tapi kan lebih bagus bermanfaat juga bagi orang lah. Walaupun sedikit tuh yang penting ada manfaatnya. Iya. Penting bunyi lah. Yang penting bunyi saja kita. Masuk sedikit di otak. Meskipun asbun asal bunyi, yang penting berekspresi. Yang penting tidak tong kosong. Iya. Oke kawan-kawan, hari ini sebenarnya meskipun bukan hari memperingati Hari Pahlawan ya, tapi kita kemarin sama sedikit flashback ya sama teman-teman. Kemarin kita sedikit mencoba kira-kira konten apa lagi sih yang bisa kita buat ini selain ngomongin masalah benda mati kan. Ya kita berpikir bagaimana kita mereview pidato-pidatonya para pendahulu lah, atau mungkin yang era-era sekarang yang cukup menarik buat kita dan kemudian menggairahkan lah untuk kita pahami. Nah kali ini berkaitan dengan tidak memperingati Hari Pahlawan, tapi kita harus tiap harinya kita harus merenungi setiap perjuangannya pahlawan, karena di beberapa makam pahlawan itu ada nisan tanpa nama, tapi kita rasakan perjuangannya mereka, bagaimana kita mendapatkan pendidikan yang lumayan bebas lah di daerah sekarang tuh. Dulu kan mereka pendidikan SD pun, tamat SD pun alhamdulillah, sekarang kan bisa S2, S3, bahkan melalang buana ke negeri manapun, yang penting otaknya cukup. Nah kali ini kita ingin bicara tentang siapa? Bung Tomo lah pidatonya, tapi tidak terlepas dari gerakan yang memperkenalkan namanya, yaitu Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Ya nanti kita diskusi saja teman-teman ya, kita tidak punya kapasitas lah untuk menjelaskan bagaimana sejarahnya dan apa yang terjadi secara ilmiah, karena kita di antara kita semua ini bukan sejarawan, cuma kami memang pingin diskusi tentang itu. Nah untuk itu agak formal sedikit ya. Saudara Andika logis, karena kita yakin nih, karena kita yakin nih pikirannya dia yang paling logis di antara kita, makanya mungkin beliau lah. Dibuat juga poin sih. Makanya dialah yang akan menjelaskan biografi lah tentang Bung Tomo sebelum kita bicara tentang bagaimana sih pertempuran 10 November Begitu kan? 1945. Jadi saya yang harus menjelaskan ini. Ya, asbun lah di situ. Oh, iya. Gosip-gosip kita gosipkan Oke. Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu lahir pada 3 Oktober 1920. Terus Dan dia meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi pada tahun 1981 di umur 61 tahun kalau tidak salah. Sekian dan terima kasih. oh gitu saya kak. Hidup dan matinya saja yang kau Iya. kan singkat itu singkat. Kan kau katakan tadi singkat ya, saya singkat mungkin, yang penting padat jelas. Oh gitu kan. Nah kira-kira apa sih yang perlu kita yang perlu kita pelajari lah dari nilai-nilai perjuangannya Bung Tomo. Artinya kan banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, tapi ketika dia mati namanya tidak akan terlalu terkenang. Apalagi kita bangsa Indonesia yang kita tahu bagaimana perjuangannya Bung Tomo. Mungkin saudara Andika logis bisa menjelaskan bagaimana sih, atau memberikanlah kita bagaimana sih Bung Tomo itu, apa sih yang dia lakukan, kenapa dia bisa berani melawan tentara Inggris. Nah kira-kira begitu. Kalau itu sih saya juga tidak tahu sebenarnya, hanya karena ada sedikit buku yang saya baca dan artikel-artikel itu. Bung Tomo itu dikenal sebagai seorang pahlawan yang memang mempunyai karakter untuk bisa membakar semangat-semangat pemuda Indonesia, khususnya pemuda Surabaya. Apalagi pada tanggal 10 November 1945 yang pada hari itu meledaklah peperangan ya. Meledaklah peperangan itu, maka dia lewat radionya, di siaran radio dia menggelurakan satu puisi yang begitu masyhur di kalangan bangsa Indonesia. Lewat puisi itu dia mampu membakar ribuan
pemuda Indonesia yang ada di Surabaya. Hmm. Dia mampu menggelorakan itu, dia mampu mengeluarkan semua semangat juang Hmm. dari pemuda-pemuda Surabaya. Hmm. Jadi itu sih menurutku, Bung Tomo itu memang adalah sosok orator hebat. Hmm. Ya walaupun mungkin kalau saya katakan mungkin masih Bung Karno yang nomor satu, tapi dia mungkin nomor dua. Hmm. Persoalan orasi-orasinya di depan publik gitu. Oh, jadi kira-kira Bung Tomo ini yang mengangkat atau membakar semangatnya para pemuda saat itu ya, Iya. yang artinya tergabung dalam tentara rakyat, kemudian masyarakat sipil biasa untuk mengusir Inggris dari bumi Surabaya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik kira ini dari sosok Bung Tomo ya, tapi tidak jauh-jauh dari pertempuran 10 November. Maksudnya kan kalau kita tahu tokoh-tokoh yang terlibat langsung, tokoh-tokoh utama lah yang terlibat langsung dalam gerakan 10 November itu kan bukan cuma Bung Tomo, ada juga Hasyim Asy'ari, sama satu juga Kiai NU, saya lupa namanya siapa. Nanti kita cek. Pokoknya tokoh NU lah, tokoh kiai dan beberapa kiai-kiai kampung yang menggerakkan santrinya massa untuk melawan tentara Inggris. Nah, kalau kita cek sejarah 10 November itu kan terjadinya kan awal mulanya gara-gara kejadian di mana, di hotel Oranye Hotel di zaman Jepang disebut Hotel Yamato dan sekarang disebut sebagai Hotel Majapahit. Kan itu ada insiden perobekan bendera Belanda kan yang dirobek. Dirobek birunya saja, makanya bendera Belanda yang dirobek warna birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Artinya simbol negaranya, kita kan negara NKRI. Nah, menurut teman-teman nih, kita tidak usah buka tentang sejarahnya terlalu gamblang ya, karena masalahnya kan itu tugasnya sejarawan lah. Ya, kita ini cuma coba untuk mengecek kembali atau merefleksi hasil perjuangan ini. Nah, coba kita mulai dari sorry teman-teman, saya belum perkenalkan satu kawan kita yang ada saat ini. Tampan dan menawan, dan berkarismatik. Jangan malu-malu lah. Santai ini. Kita ini kayak orang ngopi tuh. Siap. Namanya nih. Bagus ada kopinya sebenarnya ini. Nantilah waktu-waktu selanjutnya tuh. Oke. Nah, tapi ini. waktu jeda juga bisa diusahakan kalau memang tuan rumah dari terkenal. tuh. Jami. Nantilah kopi itulah. Oke. Ini saudara kita namanya Asep. Berhubung beliau juga cukup terkenal di kampus sebagai gitu yang kita sebut apa yang dia pernah lakukan, tapi nanti teman-teman cross check sendiri lah. Cross check sendiri. Sebagai pokoknya begitulah. Udah mantan. Mantan kan cuma nama, periodiknya toh. Iya. Tapi kan nyalinya kan tidak selalu jadi mantan toh. Betul. Ya, Betul, karena betul. kan ada bertahap toh. Betul. Nah, ini saudara Asep ini. Nah, kita mulai dari saudara Asep sih. Oke. Nah, Asep, gimana sih menurutmu ini tentang bagaimana kan kita merefleksi, merenungi nih. Iya. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan, walaupun bukan untuk memperingati Hari Pahlawan toh, tapi Iya. kita merenungi saja ini. Kira-kira bagaimana, apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman dan kita perjuangan yang terjadi 10 November 1945, pertempuran Surabaya. Kira-kira apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formal. Oke. Tidak sempurna kalau saya tidak memperkenalkan diri. Ya, oke. Siap. Formal saya dikasih formal. Tak kenal maka tak sayang. Kenal maka tak sayang. Salah. Tak kenal maka tak ta'aruf gitu dulu. Begitu Baru sayang. Bagaimana? Betul sekali. Kenal dulu lah baru sayang. Iya. Jadi yang saya bisa lihat gitu kan, sejarah Bung Tomo kan, dari segi keislaman gitulah. Iya. Yang saya lihat dia sebagai seorang pahlawan yang dimana dalam perjuangannya itu menerapkan nilai-nilai Islam. Dan yang lebih penting lagi, dia meninggal di sini dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji gitu. Padang Arafah. Jadi saya lihat artinya jarang begitu kan. Iya. Sisi pahlawan sekarang ini yang dimana intrik politik dan juga agama itu tercampur seperti itu. Dan bahkan saya
pada saat mendengar pidatonya di 10 November itu ada beberapa intrik keislaman yang dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggaungkan takbir gitu. Dan saya lihat dari segi itulah yang kita harus pahami begitu. Bahwa seorang pahlawan ini tidak boleh memisahkan antara politik dan juga keagamaan seperti itu. Betul. Ya. Di mana beberapa abad yang lalu kan kita lihat bahwasannya misalnya di Turki Utsmani begitu kan politik dan agama itu dipisahkan. Iya. Bahkan Kemal Atatürk. buku-buku, iya. Bahkan buku-buku Islami dibakar gitu. Yang saya lihat bahwasannya begini. Artinya nilai-nilai politik memang kalau kita sejajarkan dengan nilai-nilai Islam, aturan-aturan Islam, itu kan memang seharusnya ada beberapa tempatnya begitu kan. Tapi kan kita sebagai masyarakat Islam yang secara tidak langsung di dalam hidup kita kan harus ada nilai-nilai Islam yang kita utamakan begitu. Artinya ilmu agama itu di atasnya ilmu politik kalau menurut saya. Ya tidak tahu teman-teman. Ya. Artinya kan poros terdepan itu yang harus dibawa adalah ilmu Islam, aturan-aturannya. Dan kembali ke pokok pembicaraan, ya sebagai masyarakat sekarang, saya bersyukur begitu punya seorang pahlawan, Bung Tomo kan, yang memang dari segi perjuangannya itu sangat menjadi paradigma gitu, menjadi cara berpikir saya gitu, bahwasanya ada pahlawan yang membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupannya seperti itu. Ya, monggo dari teman-teman sekalian. Oke. Kita lanjut. Sekian, terima kasih. Langsung ke